Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Adalah lawas habib mata bian bena merah habang berataan ya nah, ini masih 1, 2, 3 bulan sanggup ya. Hah? 3 lagi bisa jam 12 boleh ini. Kada 5 menit aja habib. Okay. Menyambung tadi deh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita hadir duduk di dalam tempat yang penuh kemuliaan ini, tempat yang penuh akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Habib menyambung sedikit daripada Al-Habib Husain Al-Mukhdar dan guru kita Kiai Haji Muhammad Yusuf, yang mana kita doakan beliau ini, para habib kita, para alim ulama kita, para tokoh masyarakat, guru-guru, dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada beliau di dalam mendidik kita, di dalam melajari kita akan belajar akan agama syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Habib ngambil kesimpulan di sini bahwasanya tadi berkisah Al-Habib Husain tentang hub, tentang cinta, masya Allah. Masalah beliau anom tentang cinta pasih luar biasa. Karena makanya dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada orang-orang soleh ini harus didasari. Itu letaknya cinta itu ada di dalam hati. Letaknya cinta itu ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita memang bujur-bujur cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada orang-orang soleh, buang apa yang kita cintai dalam hati kita. Kalau kita lebih cinta kepada dunia, ini yang tadi akan mungkin bersanding dalam hati kita. Yang cinta dunia, cinta Allah. Bujur gak? Cinta dunia, cinta Allah. Bujur gak? Masih berat. Kita sebagai manusia, kenapa? Karena memang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddar di dalam kitab Risalah Al-Mutakkam, beliau menceritakan tentang dunia di sini. Dunia ini kata beliau didirikan berdasarkan dengan ujian dan cobaan, kata beliau. Dunia ini ujian dan cobaan. Dan di situ ada, di dalamnya ada kesengsaraan. Kada ada nyamannya. Makanya kalau kita hidup di dalam dunia, kita lihat orang hidup dalam dunia ini paling banyak maksiatnya, Mas. Paling kebanyakan maksiatnya. Karena di situ digambarkan, dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan daripada nafsu. Nafsu ini selalu membawa kepada kejelekan. Makanya di sini orang kita lihat paling ke dunia itu berbuat maksiat. Makanya kata Habib Abdullah mengatakan, orang kalau berbuat maksiat ini, ketujuh berbuat maksiat, itu pasti kita lihat daripada 4, kata Habib Abdullah. Yang pertama, ini orang tidak lepas daripada kebodohan, kata beliau. Orang jahil. Yang kedua, dhaiful iman, lemah imannya. Yang ketiga, tulal amal, panjang angan-angannya, angan-angan kosong. Yang keempat yaitu adalah dia ini akulul haram wa syubhat, ketujuh makan makanan yang haram dan makanan yang syubhat. Jadi 4 ini faktornya. Kenapa orang paling ketujuh buat maksiat? Karena 4 ini mereka memiliki dalam dirinya. Kita lihat kebodohan ini makin merajalela. Kita lihat waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebodohan ini, Pak. Waktu Allah dalam riwayat dijelaskan Allah menciptakan yang namanya makhluk kebodohan ini. Dikira oleh Allah, kebodohan, maju ke depan, mundur ke belakang. Kada hakon. Dikira dipanggil, suruh ke belakang, maju ke depan. Ini orang bungol, orang bungol kayak gitu. Makanya jadi umpati. Makanya kita antas daripada kebodohan itu, rancaki kita untuk duduk di dalam majlis-majlis seperti ini. Kita ambil ilmu-ilmunya yang daripada alim ulama kita.
Makanya sampai dikatakan sering hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, idza marartu bi riyadil jannah farta'u. Kata Nabi Muhammad, jika kalian melewati taman surga, duduk. Karena apa? Karena duduk di taman surga ini kita bisa mengambil manfaat. Karena kita duduk di dalam taman-taman surga ini bisa membuat ketenangan dalam hati kita. Sampai digambarkan majelis-majelis ilmu seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat Pak, pian yang tua-tua ini Bahari, mungkin ya, hiasannya di dalam majelis itu pasti orang-orang soleh. Sebelum ampian baca maulid, belajar ilmu, itu sudah membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makanya untuk kita bisa mengentas akan kebodohan kejahilan kita ini, yaitu kita deketi kepada mereka para alim ulama kita. Makanya di situ. Dan yang kedua, kata Habib Abdullah bin Haddad, orang yang ketujuh berbuat maksiat masih nganu, dia ini cinta sama dunia, yaitu yang kedua adalah dia ini lemah daripada imannya. Imannya kalau udah lemah, ini banyak otomatis orang ini banyak berbuat kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat Pak, kalau mau namakan cinta, naruh cinta di dalam hati ini berat. Karena imannya naik turun sudah. Iman kita ini masih lemah di situ. Harus kita kuatkan dengan apa? Dengan kita duduk dalam majelis, kumpul dengan mereka, cintai kepada habaib, baca Al-Quran. Nah, ini untuk salah satu gawian yang bisa mempertebal akan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini bahaya. Merasa dirinya ini akan hidup selamanya di dunia. Padahal umat, angan-angan kita ini merasa hidup. Jadi biar berhemat mencari duit, lupa sampai akan akhirat. Panjang angan-angan, akhirnya sudah pas waktunya, ya mati juga, ditinggal juga, habis juga. Yang ada kain kapan, habis, rugi. Makanya jangan panjang angan-angan. Makanya orang Bahari, itu angan-angan itu pendek. Orang Bahari itu angan-angannya pendek. Mun orang Wahini angan-angannya ganal panjang Pak. Imba punya mobil, kepingin punya rumah. Imba punya rumah, kepingin punya bini dua aja Habib Husin tadi. Oh bini 4 ya Habib Husin tadi. 1 aja belum tuntung, minta 4 ya. Ini angan-angan. Yang terakhir yaitu memakan makanan yang haram. Ya ini makanan yang penting Pak, karena sesuatu yang masuk ke dalam jasad kita, kepada tubuh kita. Kalau sesuatu yang haram, ini tubuh kita ini akan membawa kita gampang untuk mudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya satu kisah terakhir dulu di zamannya Banyuwangi adalah Habib Hadi bin Abdullah bin Umar. Ada orang memberi, orang wali kayak gini, diberi oleh orang mangga. Ditakoni dulu, mangganya masak nyaman. Takoni, ikam dapat dari mana ini mangga? Amun pian dijulungi orang mangga ya Pak. Wah terima kasih, langsung pian makan. Tapi amun orang wali ini sifat waroknya, kehati-hatian dijaga oleh beliau. Takut sesuatu yang masuknya adalah sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Yang subhat aja ditakuti oleh mereka, orang-orang yang soleh. Ditakoni dapat dari mana ikam? Oh tadi aku jalan kemari, aku menemu di jalan katanya. Ini di jalan, coba di jalan ada pohon mangga, pas di bawahnya itu jatuh di tengah jalan. Kata Habib Hadi, kalau engkau niat memberikan kepadaku, engkau minta ikhlas dulu kepada orang yang punya mangga tersebut, akan. Ini kehati-hatian di dalam memakan. Karena kalau kita sembarangan makan Pak, main hantu banyak makan saja, apalagi sampai 3 piring. Anak-anak ini kurangi, yang taklim yang pelajar ini, itu kurangi. Yang talabul ilm ini kurangi untuk makan, jangan sampai makan biar sampai merigak. Wah, nah, ini bahayanya. Akhirnya guring subuh melanda was. Jujur kada makan itu yang sekedar, kata Rasulullah, sesuap 2 suap untuk bisa menegakkan punggung kita. Karena apa katakan Nabi Muhammad, 1/3 untuk makanan di perut ini, 1/3 ini untuk banyu, 1/3 ini untuk napas kita. Kalau pian isi nasi seberataan ada, besusun perut pian put langsung.
nggih, bertingkat pas akhirnya. Nggih, makanya di sini bagi thalibul ilm jaga nggih, jangan terlalu banyak makan. Karena orang yang banyak makan bisa bebel apa? Kadang gampang masuk otak ini, bebel nggih. Nah, ini makanya. Jadi kalau kita kepingin selamat nggih daripada jauh bisa meninggalkan akan berbuat maksiat kepada Allah, yang pertama kita jaga kebodohan ini, kita tinggalkan dengan kita menuntut ilmu, okay? Dan kita tebalkan iman kita dengan kita datang hadir di dalam kumpul dengan mereka orang-orang soleh. Dan yang ketiga, jangan kita memiliki panjang angan-angan, okay? Tapi panjang yang pendek. Kita beranggapan bahwa saya besok ini adalah takut kalau kita ini besok ini mati, takut seperti itu akan membuat kita ini banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jaga makan kita daripada yang haram dan syubhat. Nggih, mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Habib mohon maaf. Itu Habib ada sedikit mbak oleh-oleh nggih, apabila bin ada endak. Itu Habib pada mbak minyak wangi, lawan ada hadiah wafak nggih, gasan taruh di sepeda atau di rumah nggih. Yang mana insyaallah itu Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada perbuatan sihir dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang hendak itu nanti panitia